Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al kulla 'amalina salihah wa liwajhika khalisa wa la taj'al fihi ahada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, begitu juga dalam riwayat Imam Al-Hakim dari salah seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Rasulullah SAW membaca sebuah ayat di dalam surah Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dia ingin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lapangkan hatinya, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima ajaran Islam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas utama yang diembankan Allah Subhanahu wa taala kepada dia adalah membawa agama Islam. Maka Islam, dinullah auhahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa imanun wa amalun. Islam itu adalah agama yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang isinya itulah dia iman dan amal. Maka di saat dada lapang menerima ajaran Islam, itulah dia nikmat terbesar, nikmatul uzma, nikmat iman dan nikmat Islam. Setelah Rasul membaca ayat itu, kata Abdullah bin Mas'ud, lalu Nabi melanjutkan ucapan beliau, innan nura idza dakhala al-qalba. Sesungguhnya cahaya itu, nur, kata Nabi, apabila masuk ke dalam hati seseorang, hati itu dia akan infasaha wan syaraha. Hati itu akan lapang, hati itu akan terbuka. Lalu mendengar itu, faqilalah, ya Rasulullah, sahabat bertanya, hal min alamatin tu'arafu biha. Adakah kami dapat mengenali tanda bahwa hati itu indikasinya dia sudah mendapat nur dari Allah SWT? Faqala na'am. Nabi menjawab, iya. Apa tandanya, kata Nabi? Pertama, at-tajafi andaril ghurur. Dia itu tidak tenggelam oleh kehidupan dunia dan dia tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia. Maka di saat hati telah dipenuhi oleh dunia, cinta dunia yang berlebihan, tuhibbunal mala hubban jamma, mencintai harta berlebihan sampai lupa dengan Allah, maka orang yang dia itu tertipu, orang yang dia tenggelam oleh kehidupan dunia, hatinya itu keras, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Allah mengisyaratkan itu dalam surah Al-Baqarah. Hati itu keras daripada batu. Batu sebagaimana keras pun dia, tetap juga dapat memancar air dari sela-sela batu yang besar. Tapi kalau hati sudah mengeras membatu, tidak dapat lagi menerima nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kata Nabi, tanda hati itu bersih, tanda hati itu lapang, tanda hati itu sudah mendapat nur dari Allah SWT, itulah dia tidak tertipu oleh dunia. Yang kedua, kata Nabi, wal inabatu ila daril khulud, maka dia berharap sekali akan kampung keabadian. Itulah cita-cita tertinggi dia, masuk ke dalam surga Allah SWT, maka obsesinya adalah akhirat. Kalau itu yang ada, kalau dua itu ada, maka berbahagialah kita, nur itu sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulih, dia mempersiapkan mati sebelum mati itu datang. Kata Imam Al-Qurtubi, di antara sifat kematian itu ada 4. Pertama, dia datangnya cepat dan tiba-tiba. Maka karena dia datangnya cepat dan tiba-tiba, kita mesti mempersiapkan, karena dia adalah suatu yang pasti,
dapat menjemput kita dimanapun dan kapanpun. Ada orang yang pagi hari dia berangkat kerja, dia sendiri yang memasang baju, memakaikan celananya, memasang sepatu. Tapi di sore hari, bukan dia lagi yang melepaskan jam tangannya, bukan lagi dia yang melepaskan cincinnya, tapi dia sudah dilepaskan oleh orang lain. Di saat kita mendapat berita, ada saudara-saudara kita yang barusan tadi kita berbicara, bercengkerama, bahkan bersenda gurau. Sepulang kita dari salat jemaah di masjid, lalu tak lama setelah itu kita mendapat berita dia telah dipanggil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun terkejut. Bukankah tadi dia bicara dengan kita? Bukankah tadi dia baru bersenda gurau dengan kita? Dan kita mesti tahu di antara sifat kematian itu datangnya cepat dan tiba-tiba. Yang kedua, kata beliau, sifat kematian itu dia ada sebabnya. Maka janganlah sampai sebab-sebab kematian kita, sebab-sebab yang itu asbab yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hatinya lapang, orang yang hatinya qalbun salim, selamat dari cinta dunia, selamat dari syirikatkan Allah dengan yang lain, selamat dari hasad, iri dan dengki, maka inilah harta paling bahagia. Walaupun rumah sempit tapi hati lapang, tetap lapang. Sebanyak dan seberat apapun masalah, kalau hati lapang, dia tetap kuat menampungnya. Itulah yang didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Rabbi syarah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anugerah itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Alam nasyarah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dada? Maka kita yang kita mohonkan kepada Allah agar nur itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apaman syarahallah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Siapa yang dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dalam hatinya untuk menerima syariat Islam, maka sungguh dia telah mendapatkan sesuatu yang berharga. Itulah nur, cahaya yang diberikan Allah ke dalam hatinya. Ringan tangannya untuk membantu orang lain, lembut hatinya untuk dia berbagi. Bangun malam dia tidak merasa berat, baca Quran 1 juz sehari tak terasa berat. Apa yang bisa memotivasi dia? Itulah nur yang telah dimasukkan, yaqzifullah fi qalbihi. Allah telah masukkan cahaya itu ke dalam hatinya. Maka kita mudah-mudahan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya itu, dan kita terus berharap bahwa cahaya itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di antara doa yang beliau baca di saat tahajud malam, setelah itu doa juga dia baca di saat keluar rumah pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya. Pendengaranku cahaya, di mataku cahaya, dari atas cahaya, dari bawah cahaya, dari samping kanan cahaya, dari kiri cahaya, dari depan cahaya, dari belakang bercahaya. Waj'alni nura. Jadikan aku ni cahaya, kata Rasul. Dengan cahaya itulah kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan itulah yang akan memberikan pelita di gelapnya, beratnya kita mengarungi kehidupan. Mudah-mudahan cahaya itu ada dalam hati kita, dalam kalbu kita, sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.